Waalaikumsalam. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini, Mas? Saya Ivan dari Tangerang. Oke, Mas Ivan, silakan pertanyaannya, Mas. Gini, Assalamualaikum Buya. Mau nanya nih kan lagi temanya juga ngebahas jin, seton dan iblis ya. Jadi kalau saya mau nanya bagaimana Islam memandang fenomena seperti kayak rasukan roh atau kesurupan gitu Buya. Dan apa sebab dan motifnya sehingga di antara ketiga makhluk itu tuh bisa masuk ke alam bawah sadar kita gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas. Makasih, Mas Ivan ya. Ya, baik. Silakan, Bu ya. Tidak ada keterangan yang pasti tentang ada jin masuk dalam diri seseorang. Yang ada adalah masus syayatin. Mas itu adalah ya gangguan was-was tadi, pengaruh yang dihembuskan atau pengaruh yang dialirkan. Jadi bukan masuk yang ada, masuk syaitan itu ada. Tapi kalaupun urusan tiba-tiba masuk ke dalam diri kita, kemudian dia berperan pada kita, ini tidak ada keterangan dari baginda Nabi. Nabi menyebut ada orang masru. Masru ini adalah orang yang hilang akalnya, tiba-tiba teriak-teriak dan sebagainya. Akan tapi kalau kita hubungkan dengan ilmu baru tentang psikologi, kalau orang mentalnya bermasalah itu bisa menjadi macam-macam yang ada di otaknya, di pikirannya itu macam-macam. Rasa takut pada sesuatu yang tidak ada, kan macam-macam di sana. Jadi bisa jadi ketika kita hubungkan dengan dunia baru saat ini ya itu adalah mungkin mentalnya yang bermasalah. Artinya kita selagi kita bukan bagian kita dan kita tidak tahu referensi ilmu, nggak ada masuk karena dalam diri kita punya kewajiban bertanggung jawab tentang diri kita sendiri. Kalau orang gila namanya hilang akalnya. Nah, kalau kita berurusan dengan orang semacam kita tidak tahu apakah itu betul atau tidak. Jangan sampai kalau saya tidak punya ilmunya saya tidak pernah ikut-ikut ke sana. Jangan-jangan saya pura-pura mendoain begini dia ketawa, saya bohongan kok. Nah, bahkan suatu ketika ada satu anak punya masalah begitu, dibisiki aja kasih minum air comberan sembuh karena takut dikasih comberan. Karena bisa saja anak berbohong dan sebagainya. Artinya apa? Itu bukan wilayah. Kalau saya tidak mengerti, katakan saya tidak tahu masalah itu dan saya tidak pernah belajar ilmu itu. Yang selama ini kami ketahui adalah manusia punya tanggung jawab dengan dirinya sendiri dan kita ada roh dalam diri kita sendiri. Kemudian itu ada menggoda, maksud saya itu tuh ada menggoda, punya pengaruh dalam diri kita, mempengaruhi melalui wasilah sihir dan sebagainya itu ada. Kalau wujud Buya misalnya kayak maaf ya, kalau di kultural kita kan cukup dekat nih, misalnya ada istilah kuntilanak. Nah, tadi dari definisi jin dan setan itu adalah makhluk halus yang sangat halus yang bisa menjelma dan mungkin saja kita lihat gitu bisa menjelma. Tapi ingat di saat dia menjelma karena dia telah masuk undang-undang alam yang lain, maka kalau kita pukul dia kesakitan. Begitulah dikatakan oleh Syekh Muntawalli Sya'uri bahwasanya ya kalau dia menjelma sebagai manusia kita tendang sakit dia. Nah, maka ini jadi kita tidak perlulah terlalu banyak bingung urusan begitu. Dia punya urusan masing-masing. Cara menggodanya pun tidak menjelma. Kalau memang cara mereka untuk sukses dalam menggoda menjelma, habislah kita. Dengan model perampok 7 orang, 10 orang. Nggak ada itu semua dalam kisah. Kan kalau memang setan menggoda manusia sukses dengan cara menjelma, mereka akan menjelma 20 orang, nangkap kita, kemudian nyuruh orang berzina. Tapi nggak pernah itu semuanya. Karena itu ini karena menjelma memang ada pada zaman Nabi. Seorang mengatakan tabil sebagai Syekhun Najdi pada zaman Nabi di saat ada orang-orang kafir Quraisy itu diskusi, ada orang tampak sebagai seorang syekh yang bijak mengusulkan bagaimana untuk menghancurkan Nabi Muhammad. Ada penjelmaan. Nah, dan ada orang yang memang diberi oleh Allah kemampuan untuk melihat. Diberi kemampuan untuk melihat seperti Nabi diperlihatkan, bukan melihat setiap saat. Diperlihatkan. Cuman yang jadi masalah adalah jika ini kita buka, nanti orang banyak berdusta. Nggak melihat, ngaku ngelihat, hanya pengen dilihat dia punya kelebihannya. Nggak melihat, ada jinnya. Ada jin gelantungan di sini. Ini mulai hayal dia, berhayal. Yang lain nggak kelihatan jin. Padahal jin banyak. Bahkan sampai dikatakan oleh dalam hadis Nabi, malaikat tuh memenuhi bumi ini. Kalau seandainya dibuka alam, kalau seandainya dia diizinkan menjelma semuanya, nggak punya kesempatan kita. Makanya sekarang cuma 2. Jadi yang banyak dalam hal ini adalah mereka
lebih banyak untuk tampil beda, tidak dari sesuatu yang nyata yang ia saksikan. Makanya saya sangat senang dengan apa yang dikatakan Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang imam besar. Jika ada orang mengatakan melihat jin yang tidak menjelma, kalau menjelma tahu semuanya. Kalau menjelma bakal kelihatan. Kalau ada melihat jin yang tidak menjelma, maka tidak diterima kesaksiannya. Apa dihukumi sebagai pendusta? Makanya sudahlah, jangan bicara saya ketemu jin dengan saya. Sudah, nanti dia nggak diterima saya. Baik. Jadi seperti itu. Jadi kalau menjelma, baru kita bisa melihat. Kalau tidak melihat kita. Baik Bu ya, ini kita waktunya sudah mendekati sekali Bu ya. Kira-kira Bu ya, bagaimana caranya kita untuk menyikapi hal tersebut dalam rangka mengimani adanya makhluk Allah yang namanya jin, iblis, dan syaitan? Jadi dalam banyak hal tolong, ini harus kita, pertama jika kita punya permasalahannya, jangan gampang menisbatkan kepada urusan jin dan syaitan, misalnya kena sihir, kena kerasukan dan sebagainya. Kita juga ada ilmu, datang kepada psikolog untuk bisa diperhatikan. Kemudian setelah itu, ya minta memohon kepada doa adalah rukyah pun sangat sederhana. Membaca surat Fatihah, tambah selesai rukyah seperti itu. Enggak usah pakai embel-embel yang bermacam-macam. Kemudian intinya, keimanan kita kepada itu semuanya harus yakin adanya jin, adanya malaikat, adanya jin, adanya iblis, itu harus kita yakini karena disebut dalam Al-Quran, dan kita tahu bahasanya mereka punya permusuhan yang pasti, syaitan maksudnya, permusuhan yang sesungguhnya dengan manusia. Target mereka adalah manusia sampai masuk neraka bersama mbahnya, yakni iblis. Itu adalah jin, syaitan sama iblis. Adapun jin ada yang muslim dan dia masuk Islam. Harus kita pahami itu. Baik Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, jelas ya, musuh kita yang nyata itu adalah iblis dengan pasukannya, syaitan, dan juga jin yang kelakuannya sama dengan iblis seperti tadi sampaikan. Begitu juga manusia pun ada juga yang menjadi bagiannya dari syaitan yang kelakuannya sama dengan iblis. Baik. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.